Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah sejarah dakwah. Di sini kami akan sedikit memberikan ilmu mengenai dari kisah Wali Songo, salah satunya yaitu sejarah dari Syekh Maulana Maghribi, dari mulai biografi, keilmuan beliau, ketokohan beliau, dan metode dakwah beliau. Yuk kita simak baik-baik. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani alias Sunan Geseng berasal dari negara Maghrib atau Maroko, Afrika bagian utara. Nama beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Wali Songo Senior Angkatan Pertama. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani lahir di Maroko pada tahun 1321 dan meninggal pada tahun 1465. Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi mengambil masa jabatan ini pada tahun 1404 sampai 1465. Makam Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani berada di kota Cirebon, Jawa Barat, tepatnya di Kompleks Kesultanan Kanoman. Namun juga ada yang berpendapat makamnya ini terletak di Jatinom, Klaten. Makanya juga disebutkan terdapat di Parangtritis, Bantul, dan Batal, Jawa Tengah, juga di Gresik, Jawa Timur. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apakah makam yang terdapat di Cirebon merupakan makam yang menyimpan jasad atau hanya berupa petilasan. Tetapi masyarakat meyakini yang di Cirebon merupakan makam jasad. Ada dugaan lainnya, makam-makam tersebut adalah orang yang berlainan dengan nama yang mirip. Silsilah Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani versi ilmu nasab ilmiah yaitu 1. Nabi Muhammad SAW, yang kedua Fatimah Az-Zahra, yang ketiga Hasan Al-Mujtaba, yang keempat Hasan Al-Mutsana, yang kelima Abdullah Al-Mahdi, yang keenam Idris Al-Akbar, yang ketujuh Idris Al-Asghar, yang ke-8 Muhammad, yang ke-9 Ali Haidorah, 10 Mazwar, 11 Sulaiman As-Salam, ke-12 Isa, ke-13 Muhammad Al-Haramah, yang ke-14 As-Syahid Abu Bakar As-Syarif, yang ke-15 Maish, yang ke-16 Al-Qutub Abdul Salam, yang ke-17 Abdul Waris, yang ke-18 Abdul Wahab, yang ke-19 Abdul Baqi, yang ke-20 Abdul Kamil, yang ke-21 Abdul Samad, yang ke-22 Maulana Muhammad Al-Maghribi Al-Idris Al-Hasani Cirebon Sahibus Sasak. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Maulana Maghribi adalah seorang ulama yang berasal dari Maghribi, yang merupakan wilayah di sebelah barat Laut Afrika yang meliputi negara-negara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Perlu kita ketahui keilmuan daripada Syekh Maulana Maghribi bisa jadi keilmuannya meliputi daripada bidang-bidang seperti ilmu agama, fiqih, hukum Islam, tafsir Al-Quran, aqidah, atau tasawuf. Dan Syekh Maulana Maghribi juga mungkin memiliki pengetahuan di dalam bidang-bidang lain seperti sejarah, bahasa Arab, atau ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam. Dan ada beberapa yang mengatakan bahwasanya Syekh Maulana Maghribi juga mempunyai ilmu daripada ilmu tradisional, pertanian, perdagangan, yang mana ilmu tersebut beliau amalkan kepada masyarakat sekitar tersebut. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim Al-Samarqandi. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Sebutan Syekh Maghribi menisbahkan asal keturunannya dari Maghrib atau Maroko, Afrika Utara. Sunan Gresik atau Maulana Maghribi juga terkenal karena kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya di wilayah Gresik. Ia mendirikan pesantren dan institusi pendidikan Islam
untuk menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Pesantren yang didirikan oleh Sunan Gresik bertujuan untuk melahirkan generasi-generasi muslim yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. Ketokohan Sunan Gresik tidak hanya meluas di masa hidupnya, tetapi juga terus dikenang dan dihormati hingga saat ini. Tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan Sunan Gresik, seperti makamnya yang di Gresik, sering dikunjungi oleh umat muslim dan peminat sejarah untuk menghormati dan mengambil pelajaran dari warisan spiritual dan intelektual yang ditinggalkannya. Dalam proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa, sebagai ulama pertama penyebar agama Islam di daerah yang masih baru dan tidak berbahasa Arab, tentu metode dakwah dari beliau patut untuk kita jadikan pelajaran. Beliau dikenal sebagai sosok wali yang menyebarkan agama Islam secara santun. Beliau tidak pernah mempertentangkan antara budaya setempat dengan ajaran agama Islam. Proses dakwah yang dilakukan oleh beliau ini kemudian diteruskan oleh para wali sesudahnya termasuk Sunan Ampel Surabaya. Oleh karena perannya yang sangat penting, Syekh Maulana atau Sunan Gresik dan tokoh-tokoh penyebar Islam, generasi Prawali Songo dikenal sebagai pembuka jalan dakwah bagi para wali Songo. Selain berdagang, beliau juga dikenal sebagai tabib atau seorang dokter, sehingga mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masjid sebagai tempat berdakwah pun tidak pernah sepi, banyak masyarakat tertarik pada Sunan Gresik. Banyak masyarakat yang senang dengan budi pekerti beliau, di samping itu juga karena kepintarannya dalam bidang perdagangan dan pengobatan. Ketika mendapatkan sebidang tanah, beliau mendirikan masjid. Di sanalah proses dakwah yang dilakukan bisa semakin terpusat. Di sela-sela kegiatan berdagang dan memberikan pengobatan gratis pada masyarakat, beliau memberikan pemahaman agama di dalam masjid tersebut. Oleh karena semakin banyak yang tertarik pada ajaran Islam, maka banyak masyarakat yang mendirikan pemondokan di sekitar masjid. Para masyarakat menetap di sekitar masjid agar tidak ketinggalan pelajaran Islam yang disampaikan oleh Syekh Maulana Maghribi. Proses ini pada masa sekarang dikenal dengan konsep pesantren. Konsep yang dikembangkan oleh Syekh Maulana Maghribi tersebut juga dikembangkan oleh anaknya, yakni Sunan Ampel. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.